Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Wahyu Triputri Sitorus dengan NIM 230301007 dari kelas Pemuliaan Tanaman 1, Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review atau rangkuman jurnal dari satu jurnal yang telah saya baca, di mana dengan judul jurnal Fungicide Treatment to Control Seedborne Fungi of Sunflower Seeds, di mana jurnal ini ditulis oleh Adrah et al. Pada tahun 2020. Baiklah, langsung saja. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca, adapun benih yang diamati dan keunggulannya, penelitian ini menggunakan benih bunga matahari atau dengan nama latin Helianthus annus L, di mana bunga matahari ini digunakan sebanyak 69 varietas yang terdiri atas 52 varietas confectionery dan 17 varietas oilseed. Benih bunga matahari dikenal memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama varietas oilseed yang digunakan dalam industri minyak nabati karena kandungan minyaknya dapat mencapai lebih dari 40%. Sementara itu, varietas confectionery biasanya dikonsumsi langsung sebagai makanan ringan dan memiliki ukuran biji yang lebih besar serta rasa yang lebih gurih. Dan keunggulan utama benih bunga matahari yang diteliti adalah tingkat adaptasi yang luas pada berbagai kondisi lingkungan dan potensi hasil minyak tinggi, terutama pada varietas hasil pemuliaan hibrida. Namun demikian, meskipun unggul dalam produktivitas, benih bunga matahari tetap rentan terhadap infeksi patogen, tular benih yang dapat menurunkan mutu fisiologis dan daya simpan selama penyimpanan maupun transportasi. Oke, next. Adapun nama patogen dan dampak serangannya pada benih. Dari hasil isolasi dan identifikasi, ditemukan beberapa jenis patogen utama yang menyerang benih bunga matahari, yaitu adalah Verticillium dahliae, Alternaria spp, Fusarium spp, Rhizopus spp, dan Cladosporium cladosporioides, di mana patogen tersebut merupakan penyebab utama penyakit layu, busuk biji, serta bercak daun yang sering terjadi pada tanaman bunga matahari di lapangan. Serangan patogen tular benih tersebut berdampak serius terhadap viabilitas dan vigor benih, di mana patogen tular benih itu bisa menyebabkan daya kecambah turun hingga di bawah 20% pada benih yang tidak diberi perlakuan. Misalnya, Fusarium spp dapat menembus embrio dan mengakibatkan busuk lembaga, sedangkan V. dahliae menyebabkan gejala layu sistemik yang dapat menurunkan hasil hingga 30%. Selain itu, keberadaan Alternaria spp juga berpotensi menjadi sumber inokulum penyakit pada fase vegetatif awal tanaman belakangan. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan perlakuan yang diberikan. Nah, penelitian ini membandingkan efektivitas beberapa fungisida dan menunjukkan bahwa flucilazole adalah perlakuan terbaik dalam menekan pertumbuhan jamur patogen pada benih. Flucilazole merupakan fungisida golongan triazol yang bekerja dengan menghambat biosintesis ergosterol, di mana yaitu komponen penting pada membran sel jamur. Dengan demikian, pertumbuhan hifa dan sporulasi jamur dapat dihentikan tanpa menimbulkan kerusakan berarti pada jaringan benih. Kemudian, keunggulan utama dari perlakuan flucilazole ini adalah daya antifungal tinggi dengan konsentrasi rendah, di mana nilai EC 50 sama dengan 78,7 mikrogram per mililiter, serta kemampuannya menembus lapisan kulit biji sehingga mampu menjangkau patogen internal. Selain menekan kontaminasi, perlakuan ini juga meningkatkan daya kecambah dari 15-19% menjadi lebih dari 85%, menunjukkan bahwa penggunaan fungisida sistemik ini efektif sekali dan sekaligus juga aman bagi fisiologi benih. Next, adapun cara pengendalian atau perlakuan yang diberikan. Perlakuan benih dilakukan melalui perendaman benih dalam larutan flucilazole, di mana flucilazole ini digunakan 1,25 mikrogram per mililiter selama 12 jam. Setelah direndam,
Benih dikering-anginkan selama 24 jam untuk menghilangkan sisa larutan sebelum dilakukan uji perkecambahan dan uji kontaminasi. Metode ini termasuk dalam kategori seed pretreatment, yaitu perlakuan awal yang dilakukan dan bertujuan untuk mensterilkan dan memperpanjang masa simpan benih sebelum disemai. Nah, selain uji laboratorium, peneliti juga menguji berbagai durasi perendaman, yaitu 6, 12, dan 24 jam, untuk menentukan waktu yang paling optimal, dan hasilnya menunjukkan bahwa perendaman 12 jam memberikan keseimbangan terbaik antara efektivitas fungisida dan keselamatan embrio benih. Perendaman lebih lama memang mampu menekan pertumbuhan jamur lebih kuat, tetapi dapat menurunkan vigor akibat paparan bahan aktif yang berlebihan terhadap jaringan hidup benih. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84% dari total varietas benih bunga matahari yang diuji terkontaminasi jamur patogen, terutama dari genus Fusarium dan Alternaria. Varietas confectionery memiliki tingkat kontaminasi lebih tinggi dibandingkan oilseed, kemungkinan karena ukuran bijinya yang besar dan struktur kulit biji yang lebih tipis. Setelah diberikan perlakuan flucilazole, tingkat kontaminasi turun secara signifikan dari 98% menjadi di bawah 10% tergantung varietasnya. Selain itu, persentase perkecambahan meningkat tajam, yakni 15-19% menjadi 82-88% pada dua lokasi pengujian berbeda, di mana pada lokasi Wuyuan dan Inner Mongolia University Farm. Kemudian, hasil ini menegaskan bahwa flucilazole efektif sebagai fungisida benih untuk mengendalikan patogen tular benih bunga matahari. Perlakuan ini direkomendasikan sebagai alternatif praktis dalam sistem produksi benih guna menjaga kualitas fisiologis dan mencegah penularan penyakit di lahan tanam. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal yang telah saya rangkum adalah flucilazole efektif mengendalikan patogen tular benih bunga matahari dan meningkatkan kualitas kecambah. Demikian presentasi saya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.